Halo Sobat Kampus, kenalin nama aku Hidayah Fadli, merupakan alumni dari Universitas Sumatera Utara yang saat ini melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas 11 Maret. Dan kali ini sorry, kita ke mode serius ya, tapi tetap santai. Dan kali ini aku tuh sebenarnya pengen banget bahas jalur masuk perguruan tinggi negeri. Yang dahulu ada 3 jalur ya, SNPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Yang saat ini di tahun 2023 berubah menjadi SMBP, SNBT, dan jalur mandiri. Oke, kita bahas ya. Kita akan bahas ketiga jalur tersebut hingga tuntas setajam silet. Oke, yang pertama ada seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Yang dahulu mungkin namanya SNPTN ya. Jadi SNBP ini merupakan program seleksi berdasarkan nilai rapot teman-teman dari semester 1 sampai semester 5. Terus juga ada prestasi akademik, non-akademik selama teman-teman bersekolah di SMA, MA maupun SMK, hingga portofolio teman-teman yang teman-teman miliki gitu, prestasi-prestasi non-akademik. Jadi nantinya sistemnya itu data-data siswa berprestasi ini harus masuk dulu nih ke database pihak sekolah sehingga nantinya dapat didaftarkan melalui jalur SNBP tanpa tes. Oke? Dan ketentuan penilaiannya itu cukup berbeda loh teman-teman antara SNBP dengan SNPTN pada tahun-tahun sebelumnya. Dulu kan namanya SNPTN gitu ya. Aku juga dulu lulusnya SNPTN gitu ya. Dan kalau untuk SNPTN kita itu hanya di ranking ya teman-teman, di ranking berdasarkan nilai rapot aja atau prestasi ya sebagai portofolio biasa aja gitu. Tapi untuk di SNBP ini bener-bener bisa lebih objektif gitu. Jadi bukan hanya nilai rapot aja, tetapi portofolio lainnya itu bener-bener jadi nilai tambah teman-teman untuk bisa memperbesar teman-teman lulus di jalur ini. Dan untuk dua aspek tadi ya, maksudnya prestasi akademik maupun non-akademik, portofolio dan lain sebagainya, itu bobotnya 50% nilai rapot keseluruhan dan 50% lainnya itu berdasarkan nilai atau komponen lain dari minat dan bakat yang teman-teman miliki. Jadi kalau teman-teman punya prestasi-prestasi lain di luar akademik, lampirin aja semuanya. Karena itu akan memperbesar peluang teman-teman untuk bisa lolos di jalur SNBP 2023. Selanjutnya, yang kedua ada seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Nah, dahulu itu namanya SBMPTN gitu ya. Dan sekarang udah berubah menjadi SNBT. Dan untuk jalurnya ini mengharuskan peserta didik teman-teman untuk mengikuti tes ada yang namanya skolastik. Itu meliputi tes bahasa asing, kognitif, literasi bahasa Indonesia, kemampuan bernalar, hingga numerasi. Jadi teman-teman harus pelajari dari sedini mungkin sih. Jadi walaupun teman-teman saat ini masih jauh ya untuk jadwal tes ini, alangkah baiknya teman-teman bisa persiapkan sejak dini. Karena dengan waktu yang masih panjang ini ya untuk seleksi kedua, itu teman-teman bisa jaga-jaga sih apabila di seleksi pertama teman-teman nggak bisa lolos. Jadi teman-teman udah ready untuk bisa mengikuti SNBT gitu. Dan menariknya di SNBT ini diselenggarakan beberapa kali loh teman-teman. Jadi nggak seperti SBMPTN pada tahun-tahun sebelumnya yang hanya satu kali aja. Sedangkan SNBT ini diselenggarakan beberapa kali dalam satu tahun. Sehingga nanti ketika tes pertama gagal, teman-teman bisa ikut tes berikutnya gitu. Tapi tetap maksimal 2 kali. Jadi ada kesempatan yang kedua. Dan peserta didik yang mengikuti SNBT ini bisa melampirkan juga portofolio khususnya jika memilih program studi olahraga, terus ada kesenian dan hal lain ya yang memerlukan itu gitu. Dan ini berbeda ya dengan SBMPTN sebelumnya, yang mana yang diujikan untuk masuk PTN hanya mata pelajaran atau tes kompetensi akademik atau TKA. Jadi kan dulu SBMPTN hanya itu aja, sedangkan SNBT ini tadi ya banyak ya yang aku sebutin sebelumnya di awal. Ada tes skolastik, yaitu meliputi tes bahasa asing, kognitif, literasi bahasa Indonesia, kemampuan bernalar, hingga numerasi. Itu dia bedanya.
Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai daya tampung serta biaya SMBP dan SMBT ya teman-teman. Jadi sesuai dengan Permendikbud, daya tampung SMBP itu yaitu sebesar 20%. Apabila kuota tersebut tidak terpenuhi, maka daya tampungnya dialihkan ke SMBT gitu. Jadi misal nih teman-teman milih jurusan biologi misalnya ya di SNBP, di Universitas Indonesia bisa kita bilang ya. Dan ternyata kuotanya itu 20% dan ternyata angka pendaftarnya itu mungkin 15%. Jadi sisa 5%-nya itu tadi yang nggak terpenuhi akan dialihkan ke SMBT. Jadi SMBT-nya akan lebih besar lagi kuotanya seperti itu. Dan daya tampung SMBT setiap program studi di PTN ini ditetapkan minimal 40% gitu. Oke? Jadi kalau SMBP itu 20%, SNBT ini 40% teman-teman. Nah, dan apabila begitu juga SMBT nggak terpenuhi juga kuotanya, maka daya tampungnya akan dialihkan ke seleksi mandiri gitu dia. Oke? Jadi itu mungkin untuk dari hal daya tampungnya. Selanjutnya untuk biaya dan untuk jalur SMBP itu gratis ya teman-teman. Ini sama halnya seperti SMPTN pada tahun-tahun sebelumnya, itu nggak ada berbayar sepeser pun, gratis. Sedangkan SMBT yaitu dikenakan biaya 200.000 per satu kali tes. Jadi kalau teman-teman 2 kali tes ya 400.000 ya. Tapi memang untuk maksimal tesnya itu 2 kali teman-teman. Jadi cuma 2 kali kesempatan teman-teman bisa mengikuti tes SMBP. Dan selanjutnya mengenai pilihan prodi SMBP dan SMBT ya. Untuk pilihan jurusan SMBP ini maksimal 2 prodi dari 1 atau 2 PTN yang teman-teman bisa pilih. Jadi jika teman-teman memilih 2 prodi atau 2 jurusan ya, salah satu PTN-nya itu harus berada di satu provinsi dengan lokasi dari SMA teman-teman atau sekolah teman-teman. Dan apabila teman-teman hanya memilih satu prodi aja, teman-teman dapat memilih PTN di mana saja, di provinsi mana aja, dari Sabang sampai Merauke, terserah teman-teman. Oke? Dan sementara untuk SMBT, yang jalur tertulisnya, itu teman-teman diperbolehkan memilih maksimal 2 prodi di 1 atau 2 PTN yang teman-teman inginkan. Dan oh ya, untuk satu lagi, untuk teman-teman yang mohon maaf apabila kurang mampu, ternyata untuk SMBT ini bisa teman-teman dapetin atau daftar itu secara gratis ya, melalui program KIP Kuliah. Ada nih linknya untuk program KIP Kuliah, yang mana teman-teman apabila mendaftar di sini, itu teman-teman free untuk biaya tesnya, terus nanti kuliahnya juga free apabila lulus ya teman-teman. Dan juga ada uang saku bulanan. Oke? Mungkin dulu ini KIP Kuliah namanya Bidik Misi ya, dan semenjak tahun 2020 ya, 2020 atau 2021 kemarin, itu berubah menjadi KIP Kuliah. Dan selanjutnya untuk jalur yang ketiga, yaitu jalur mandiri, ini juga seperti SMBT ya, jalurnya itu jalur ujian juga, dan kuotanya atau jadwalnya itu ditentukan oleh universitas. Jadi tiap universitas atau tiap kampus itu beda-beda jadwalnya teman-teman. Jadi teman-teman harus cek sendiri untuk jadwal mandiri itu kapan dibuka. Biasanya untuk jadwal mandiri itu setelah SMBT itu selesai. Jadi kan alurnya pertama pembukaan SMBP, lalu yang kedua SMBT, dan yang ketiga baru untuk jalur masuk mandiri. Mungkin sekitar bulan-bulan berapa ya, bulan-bulan 5 ke atas sih biasanya ya. Jadi teman-teman harus cek langsung ke website dari universitas atau kampus yang ingin teman-teman tuju untuk mendapatkan informasi yang lengkap, yang detail seputar seleksi jalur mandiri. Dan biasanya sih lebih mahal untuk uang kuliahnya. Mungkin bisa menjadi alternatif sih untuk teman-teman apabila nggak lulus di SMBP maupun SMBT di 2023 ini. Good luck ya, untuk tahun ini bisa lulus di kampus favorit atau kampus impian dari teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share ke teman-teman semua. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam memudahkan seleksinya. Oke, dan jangan lupa juga untuk tetap yakin, harus selalu optimis bahwasanya ya semua itu semua tergantung
sugesti kita. Kalau kita yakin kita bisa, pasti insya Allah pasti bakalan bisa. Oke? Nggak ada kata yang nggak mungkin apabila di satu seleksi atau misal SNBP teman-teman nggak lulus, teman-teman bisa coba SNBT. Dan teman-teman bisa misal nggak lulus lagi, udah 2 kali tes di SNBT, masih ada jalur mandiri atau bahkan jalur D3 yang bisa teman-teman coba sebagai alternatif untuk teman-teman bisa berkuliah di perguruan tinggi negeri di 2023 ini. Terima kasih, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe channel ini ya.